Oke, di sini saya akan menjelaskan yang mengenai beban kalor peralatan. Oke, jadi beban kalor peralatan itu kenapa tadi ditanyakan? Soalnya gini, logikanya gini, kita untuk menghitung beban membutuhkan peralatan. Si beban peralatan itu dibutuhkan gitu. Sedangkan kita belum tahu nih peralatan apa aja yang di dalam. Kita belum tahu fan-nya itu berapa watt, berapa kilowatt menghasilkan kalornya, atau yang lainnya gitu. Mungkin ada hal-hal lainnya gitu. Nah, kita kan belum tahu gitu. Kita belum tahu. Nah, di sini makanya orang tanya ke gimana caranya menghitung kalor beban untuk yang pertama. Karena si peralatan itu kita nggak bisa langsung nembak gitu. Si peralatan itu mengacu, besar kecilnya si peralatan itu mengacu pada si beban ruangan. Sedangkan beban ruangan ada peralatannya. Jadi kayak apa ya, kayak ngelup gitu. Kita butuh beban peralatan tapi beban peralatannya belum ada. Harus ada beban ruangan dulu. Sebelum menentukan beban ruangan harus ada beban peralatan, tapi beban peralatannya belum ada. Ya pokoknya gitulah, jadi ngelup. Nah, oleh karenanya biar nggak ngelup gitu, biar nggak looping, kita melakukan asumsi. Bisa dilihat di sini asumsi. Oke, bentar, gua coret-coret dulu. Nah, di sini asumsinya itu adalah, misal nih di sini ada heater drain, ada blower fan. Nah, terus ini juga ada asumsi-asumsi kayak beban dari heater pintu adalah 30 watt per meter keliling. Nah, artinya misal nih kita udah nentuin besaran pintu. Nah, si besaran pintunya kita hitung ke luasnya, A-nya. Kelilingnya. Nanti kelilingnya misal dapat 20 meter, misal 20 meter kali ini yang 3 nih. Yang 3 ini untuk dapetin beban si pintu gitu. Terus bagaimana kalau yang door heater gitu? Kalau yang door heater juga sama. Tapi bedanya door heater ini misalnya ada, kita tuh itu chiller atau freezer. Kalau misalnya chiller, tadi kan udah ketemu nih beban semua beban kecuali beban peralatan. Semua beban kecuali beban peralatan ditambah 2%. Dapat nih si cooling capacity ya, yang kecuali peralatan itu ditambah 2%, dapat nih. Terus tambah lagi yang buat blower fan ditambah 3%. Ini untuk yang chiller ya. Nah, nanti ketemu nih 2% dari heater, 2% nih, 2% ini dari heater drain sama 3% dari blower fan, ditambah yang ini nih hasil yang 30 watt itu ditambahin. Misalnya ketemu nih 12 ton refrigeran, misal ketemu 12 ton refrigeran. Oke, di convert aja berapa kilowatt ya, kurang nggak tahu. Nah, di 12 ton refrigeran ini, ton refrigeran ketemu kalau pakai British ya, 12 ton refrigeran ini nanti kita di bawah itu dikasih tahu nih ada apa ya, yang namanya itu, oke, tunjukin dulu. Mana ya, orang lihat di mana ya? Jadi ada
save apa ya? Nah, save factor di sini nih. Ada tulisan save factor nih, save factor. Nah, save faktornya biasanya kan 10%. Bisa sih bebas mau 20, mau 5. Tapi di buku panduannya 10%. Kita anggap 10%. Berarti si 12 ton refrigeran ini 10%-nya adalah 1,2, ya enggak? 10% dari 12 ton refrigeran itu adalah 1,2 ton refrigeran. Nah, ini dijumlahin aja, jadi ada 13,2 TR. Nah, kita cari spesifikasi mesin untuk yang 13,2 ton refrigeran. Entah ya mungkin kompresornya, nanti kan bakal ketemu nih evaporator terus fan-nya berapa kilowatt. Nah, itu nanti ketemu. Nah, nanti udah ketemu terus dan yang lain-lainnya gitu, heaternya ketemu dan beban drain heaternya ketemu di spesifikasi kita hitung lagi ke belakang, mundur lagi ke belakang. Tadi kan si beban tuh adalah 13,5 ton refrigeran. 13,2 ton refrigeran ini adalah cooling capacity untuk cooling capacity ditambah asumsi beban ditambah safety factor 10%. Nah, kita hitung lagi nih. Tadi kan ada asumsi peralatan. Nah, si asumsi peralatannya kita buang. Kita ganti pakai peralatan yang udah kita tentuin. Yang buat 13,2 ini, buat 13,2 ton refrigeran ini. Nanti hitung lagi. Jadi si bebannya dihitung lagi. Misalnya ketemunya adalah jadi 13 ton refrigeran gitu. Nah, ini nggak apa-apa, berarti menggunakan alat yang udah kita tentukan di awal nggak apa-apa, soalnya udah pas 13 ton refrigeran, sedangkan desain kita itu untuk 13,2 ton refrigeran. Tapi gimana kalau misalnya jadi 14 ton refrigeran? Kita hitung lagi, kita cari spesifikasi mesin untuk 14 ton refrigeran. Kalau misalnya udah ketemu, ulangin lagi prosesnya dari yang tadi, yang awal, yang oke. Mungkin kalau belum jelas bisa diulangi aja videonya. Kalau belum jelas lagi bisa diskusi aja di grup.